103,4 DFM Radio Musik Asli Indonesia. DFM Mania, saya Hendra balik lagi, tapi kali ini ngomongin masalah finansial, cuan. Wah. Dan kita temanya adalah investasi dan menabung. Itu DFM Mania. Rajin-rajinlah menabung ya. Nah, nih Bang ya, pasti ada perbedaan nih Bang. Apa definisi dan perbedaan dari investasi dan menabung Bang? Oke, kalau pertanyaan ini saya paling suka nih ngejelasin ya. Saya paling suka jawabannya nih, saya Iya. tunggu nih. Ya, karena ini kayak banyak terjadinya itu Iya. nabung investasi itu kayak kecampur-campur gitu Iya, ya. iya. Nabung sama dengan investasi atau investasi disamain sama Menabung. menabung gitu kan. Karena kalau ngejelasin per kata, menurut bahasa Indonesia, wah, buka kamus nih. Buka kamus, buka kamus nih. KBBI gitu kan. Iya. Menabung itu sebenarnya menyimpan uang. Intinya itu kan, Iya, menyimpan. Karena kata menyimpan itu kan iya. hanya supaya bukan nilai, tapi nominalnya tidak berubah. Iya, Kita punya 1 juta, kita simpan tetap jadi tetap 1 1 juta. Nabung, menyimpan. Iya. Supaya nggak habis atau nggak Iya. hilang lah gitu Iya. ya. Nah, beda sama investasi. Kalau investasi itu seperti orang berbisnis. Iya. Jadi kita simpan uangnya, berharap modalnya itu bertambah. Jadi ada penambahan nilai. Iya. Atau modalnya bertambah. Gitu. Iya, iya. Nah, di situ perbedaannya. Jadi ada ekspektasi atau ada harapan Iya. yang berbeda. Kalau nabung itu simpan aja, Iya. simpan itu udah istilahnya itu udah masuk kategori nabung. Segitu-gitu aja udah gitu ya, Iya. tidak bertambah ya. Betul, itu udah kategori nabung lah. Iya. Tapi kalau investasi itu harus ada peningkatan Iya. dari modalnya. Iya. Kita punya 1 juta, kita berharap nanti pada saat kita ambil lebih dari 1 juta. Iya, iya. Gitu. Iya. Jadi memang harus ada pengelolaannya di situ. Iya. Beda dengan nabung. Jadi ada perbedaannya, DP Mania. Ayo pilih yang mana. Yang mau tetap aja kalau kita nabung sejuta aja. Tapi kalau berinvest nanti ada penambahan ya. Penambahan Apalagi investnya di tanah ya. Harga Bisa. tanah kan setiap tahun naik ya. Yang penting gampang jualnya aja. Gampang jualnya ya. Naik harga itu nggak bisa dijual percuma juga. Percuma, Percuma betul. Berinvest di bidang tanah atau invest yang lainnya juga gitu ya. Banyak Tanam investasi. modal sama teman kerjasama. Bisnis, pasar modal, Iya. Saham gitu. saham, Wah. itu termasuk juga Termasuk investasi. berinvestasi ya. Cuman ya harus pintar-pintar Nah, investasi ini nih, mana nih yang harus pilih-pilih gitu ya. pilih-pilih, harus bisa pilih-pilih karena jangan dengan kata-kata investasi itu sekarang sangat-sangat mudah untuk digunakan tapi berbeda arti. Iya. Semua pokoknya yang punya cuan gitu Iya, ya, iya. itu dibilangnya investasi. Yang bisa menghasilkan sesuatu investasi. Jadi Iya. kata-kata itu yang kadang-kadang terlalu mudah digunakan dalam menjual sesuatu Iya, iya. tanpa tahu sebenarnya itu investasi yang benar itu seperti apa. Nah, itu jadi harus investasi yang benar itu seperti apa? Jangan ngarep, wah, pasti sih dapat untung nih Iya. per bulannya atau nanti dikalikan per tahunnya berapa gitu. Karena Iya. udah berinvest gitu ya. Wah, DP Mania. Itu harus dibedakan DP Mania. Nah, nih Bang, terus sepenting apa atau mengapa investasi itu penting? Nah, Penting Iya. banget gitu. Iya. Gimana nih kenapa harus investasi gitu? Iya. Kenapa harus ada investasi Iya. gitu ya? Balik lagi tadi kata-katanya adalah kenaikan dari modal atau ada penambahan nilai. iya, Ya. Kenapa sih harus ada penambahan nilai? Nah, yang harus diperhatikan adalah kita menghadapi apa sih di dalam dunia keuangan? Yang kita hadapin ada kenaikan harga iya. atau inflasi lah, Iya. bahasa ekonominya Bahasa biar keren Biar inflasi keren. gitu ya. Iya. Tapi kan bahasa gampangnya kenaikan harga ya. Mau apapun itu naik gitu kan. Mhm. Nah, apalagi ngomongin kenaikan harga nih minggu ini pada deg-degan nih ya. Iya, BBM naik. Pertalite naik berapa Naik, nih? iya, Gitu iya, kan. iya. Udah pada deg-degan semua nih. Iya. Gimana? Nah, itu kan berkelanjutan nih. Mhm. Naik BBM, naik semua harga barang, apa segala macam. Pengaruh- kan. pengaruhnya. Pengaruhnya lebar banget gitu. Nah, gimana kalau kita cuma nabung aja, Iya. kalah sama kenaikan harganya, ya kan? Berarti harus ada nilai yang ditambah Iya. melalui investasi. Nah, itu fungsinya investasi. Ya, tapi investasi itu punya jangka waktu, gitu. Jadi memang harus diperhatikan mau untuk apa ini investasinya. Iya. Untuk jangka waktu 1 tahun, 2 tahun, 5 tahun, 10 tahun. Nah, instrumennya harus disesuaikan. Iya, Jangan iya. sampai
wah mau nambah uang ini nih, uang Penghasilan, bulanan gitu, uang bulan. penghasilan. Tapi ngambilnya investasinya yang lebih beresiko gitu Berarti kan. nggak asal milih gitu ya? Nggak boleh asal pilih juga, Iya, karena iya. harus disesuaikan. Kita fungsinya buat apa nih, Iya. gitu kan. Buat pensiun masih lama dong, gitu kan. Kalau jangka waktunya masih lama ya Iya. pilih investasinya juga yang sesuai gitu, yang secara resiko juga ya mungkin lebih besar resikonya karena jangkanya lebih panjang. Tapi paling tidak selama jangka yang panjang itu dia tetap naik. Iya. Secara garis besarnya ya, Iya. bukan selalu naik ya, Iya, tapi iya. secara garis besarnya Iya. dia naik Iya, gitu. iya. Ada peningkatan. Iya. Ada peningkatan nilai. Nah gitu. Tapi kalau misalkan untuk yang jangka pendek ya jangan berharap nilai returnnya atau imbal hasil atau cuannya juga yang paling besar, jangan juga gitu. Harus memperhatikan yang namanya resiko. Nah, ini jangan main investasi nggak tahu resikonya gitu. Ya. Betul, apalagi tadi kan, wah cuannya segini, Iya. wah untungnya segini. Iya. Ya, ngomongnya mau cuan berapapun, kalau kita ngomongin untung, semua pasti akan kita terima, ya kan? Semua orang akan bisa menerima berapa nilai Iya. kenaikannya kan. Iya. Walaupun ngedumel gitu ya, Iya. wah kok cuma segini, tapi tetap pasti diterima kan, nggak mungkin diprotes kan, nggak mau cuma segini, nggak mungkin. Walaupun nggak sesuai dengan investasi yang sudah dikeluarkan gitu ya. Betul. Otomatis belum tentu semua orang bisa terima. Iya. Ya kan, makanya banyak yang keluar gitu udah ada kena masalah, ada investasinya bermasalah baru. Karena di awal nggak diperhatikan resikonya berapa sih kemungkinan dari investasi tersebut. Nah, itu yang harus lebih diperhatikan dan ini ya dipelajari lagi. Tapi Iya. balik lagi, kalau pertanyaan tadi adalah pentingnya seberapa penting sih investasi, yaitu tadi kenaikan nilai, kenaikan harga barang, kenaikan kebutuhan pokok, kebutuhan sekunder kita juga itu semua naik. Biaya hidup kita juga akan naik, ya kan? Kalau kita hanya menabung, kita tidak berinvestasi dengan modal yang bisa lebih tinggi, nah itu kita akan kalah terus. Iya. Nah, gitu deh Feman ya. Kita akan kalah terus. Lebih kalah lagi kalau kena investasi bodong. Nah, udah inflasi naik tinggi, Iya. investasi bodong. Iya. Itu gimana nggak stres kan ya? Stresnya double itu. Nah, itu untuk menghindari yang investasi seperti itu caranya gimana tuh biar kita nggak kena investasi bodong gitu kayak teman saya tuh ada lagi. Iya, itu harus dipelajari dulu gitu. Jangan intinya jangan terjebak dengan namanya return-nya. Iming-iming atau segala Iming-imingnya itu. Ya. Harus make sense. Harus make sense. Maksudnya make sense itu adalah kita harus berpikir kalau kita dapat 10%. Ya. Berarti usahanya bisa menghasilkan berapa persen? Nggak mungkin dong. Kalau ada investasi menjanjikan 10%. Tapi secara bisnisnya mereka bisa menghasilkan berapa persen sih bisnisnya yang mereka tawarkan itu? Iya. Kalau cuma 15% atau 12% nggak mungkin. Gitu kan. Kita harus pelajarin bisnisnya juga. Iya. Nggak mungkin dia cuma ngambil 2%. Iya. Nggak untung-untung perusahaan kalau nggak bisa ngasih 10% gitu kan. Iya. Minimum 20% dong. Karena sama-sama dong, 50-50 gitu kan. Ya kan, nggak ada perusahaan yang mau rugi gitu kan. Iyalah pasti. Nggak ada kan. Iya. Kita juga kalau mau usaha kita nggak mau rugi dong. Iya. Pasti ada hasil yang besar juga untuk kita dapatkan gitu kan. Nggak mungkin tipis banget gitu kan. Setipis-tipisnya pasti ada hitungan yang masuk akal lah. Ya. Iya. Jadi di situ misalkan menjanjikan 10%, 15% harus dipikir bisnisnya seberapa besar sih bisa menghasilkan untung untuk perusahaannya dulu. Iya. Kalau nggak sebesar itu nggak mungkin. Wah, Gitu. jadi nggak sembarangan loh memang ya berinvest. Ada caranya, ada prosesnya juga. Ya. Itu ada Bang Mariadi yang bisa menjelaskan DP Mania. Jadi bisa berhati-hati juga ya. Betul. Mana harus tepatnya investasi di mana nih gitu DP Mania. Jadi kalau bagi keuntungan tadi berapapun diambil lah, walaupun dia udah nyimpen atau berinvest 10%, walaupun dapatnya cuma 2%, kan kecil, mau nggak mau diambil gitu kan. Tetap bisa diterima. Diterima. Gitu. Kalau risiko belum tentu semua orang mau. Nah, tapi kalau resiko belum tentu semua DP Mania bisa terima. Terus tadi kan berinvestasi. Nah, kalau untuk menabung, ya, mengapa menabung juga penting? Wah, Hidup itu kan harus balance. iya. Jadi jangan cuma mikir untung aja Iya, gitu betul. kan. Ada sesuatu yang perlu diperhatikan dari menabung. Iya. Ya, namanya hidup kan kita butuh ada perputaran uang gitu ya. Iya. Kalau nggak ada tabungan semua disimpan di investasi nanti butuh
darurat gitu ya, atau butuh sewaktu-waktu, susah gitu kan, belum tentu bisa dijual gitu kan. Apalagi kalau bisnisnya yang tidak terlalu mudah untuk dicairkan gitu istilahnya. Ya, kalau bahasa kerennya nggak terlalu liquid lah. Bahasa keren lagi. Gampangnya nggak gampang buat dijual. Kayak misalkan kita properti atau tanah gitu, banyak gitu investasi properti tanah. Tapi kalau ada dalam keadaan darurat, nggak punya uang yang ready gitu ya, nggak ada tabungan. Di tabungan ada mungkin, tapi nggak banyak. Yang ada susah kan. Butuh sesuatu harus jual rumah dulu. Betul. Jual tanah dulu, gitu kan. Jual tanah, jual rumah itu kan nggak gampang. Jual kendaraan. Kendaraan juga. Ya kalau mau dijual cepat ya harganya miring banget jatuh, gitu kan. Jatuh banget ya. Yang ada kan kita nggak untung jadi kan. Nah di situ, jadi ada fungsi dari tabungannya selain operasional. Ya operasional butuh dong daripada disimpan di rumah gitu ya. Di bawah bantal. Di safety box gitu kan. Modal banget gitu punya safety box gitu kan. Nah daripada di situ ya mendingan disimpan di bank, di tabungan. Jadi kalau ada uang untuk berputar atau operasional ada di situ, atau untuk dana darurat. Dana darurat yang benar-benar butuhnya saat ini harus ada uangnya saat ini juga gitu kan. Misalkan gitu kan, kita punya kendaraan gitu. Terus ada kecelakaan atau apa gitu ya, dan butuh uang cepat gitu kan, keserempet apa segala macem. Kalau kita semua uangnya diinvestasikan susah jualnya juga gitu kan. Nah, supaya lebih cepat kan harus ngambil dari tabungan, lebih enak kayak gitu. Atau ada yang sakit, keluarga sakit tapi nggak punya asuransi, otomatis harus ada uang cepat kan. Nggak mungkin, udah nanti dulu, tunggu dijual dulu sahamnya gitu kan. Dijual dulu ini tanah gitu kan. Lama dong. Yang masuk rumah sakit udah UGD gitu kan. Mungkin suruh nunggu gitu kan. Harus ada tabungan. Jadi untuk fleksibilitas atau untuk kemudahan dalam bertransaksi atau kemudahan dalam kebutuhan sehari-hari kita atau keadaan darurat ya tabungan tetap ada. Harus tetap ada ya. Harus ada tetap. Walaupun kalau pas lagi kebutuhan jual cepat tetap aja lakunya lama. Jual rumah cepat tanpa perantara. Itu setahun juga masih ada. Masih ada jual cepat nih. Kita lewat situ masih ada aja gitu. Setahun yang lalu masih ada. Itu tahun yang lalu jual cepat tulisannya masih ada. Nah, kalau untuk investasi ya, untuk kita kan banyak kos-kosnya nih, pos-posnya untuk bayar listrik, air, mungkin kartu ATM, kartu kredit, tentunya belum yang lainnya. Nah, untuk investasi sendiri bisa nggak nih dikelola investasi untuk bayar yang tadi tuh pos-pos yang tadi? Ada kaitannya nggak untuk persiapan buat bayar ini itu? Kalau untuk operasional sebenarnya bisa. Ya. Tapi operasionalnya tahunan. Kayak bayar pajak, kendaraan, tanah, atau apapun itu ya. Nah itu bisa. Karena kalau untuk yang bulanan ya tadi agak repot gitu kan. Bisa sih sebenarnya. Kalau misalkan gajian misalkan tanggal 25, tapi bayarannya baru 2 minggu kemudian, ya nggak apa-apa disimpan dulu. Tapi harus pilih investasinya mudah untuk dicairkan dan nilainya tidak terlalu naik turun gitu. Nggak pusing jadi ketika mau ambil, jangan sampai pas kita butuh mau bayar ternyata wah harganya lagi turun. Nah, itu kan jadinya kan rugi kitanya ya. Nah, pilih yang ini aja konstan aja gitu, yang stabil kayak reksadana pasar uang. Itu boleh disimpan di situ. Gitu, tapi jangka waktunya juga jangan yang terlalu dekat juga. Kalau yang terlalu dekat ya simpan tabungan aja kalau 2 hari lagi juga. Diambil buat bayar ini itu ya. Kecuali yang 2 minggu atau tahunan, itu boleh tuh di reksadana pasar uang. Wah asik nih DP Mania. Selamat pagi, saya mau tanya nih. Kalau untuk investasi, waktunya berapa lamakah? Nah, untuk yang investasi, apakah harus uang? Nah, saya sendiri belum pernah sih ya main investasi. Makasih, salam sehat. Wah, dicoba dong. Kalau itu menguntungkan ya berinvest ya, Kang Ojin. Nah, kalau investasi kan pengertiannya luas ya. Sebenarnya banyak hal yang bisa dikategorikan menjadi investasi gitu. Misalnya yang berbentuk uang. Tadi kan ada rumah juga sebenarnya investasi. Gitu kan. Bisnis pun bisa dikatakan investasi gitu kan. Nah, kalau misalkan berapa lama, sebenarnya tergantung punya tujuannya untuk apa. Yang harus diingat dalam berinvestasi harus punya tujuannya dulu nih. Selain punya uangnya ya. Selain punya modalnya. Itu harus gitu. Kudu. Jangan ngomongin investasi kalau belum ada modalnya gitu kan. Nah,
tinggal ditentukan aja tujuannya untuk apa. Jadi kalau kita tahu tujuannya untuk apa, berarti kita tahu kapan kita butuhin. Uang itu bakalan kita pakai kapan? Iya. Tahu dong berapa Iya, lama lagi gitu kan. Nah, iya. dari situ kan kita bisa lihat. Oh, misalkan tadi mau buka nambah Cabang. cabang gitu Karena ya. kan dia juragan nasi goreng ya, Betul. bukan cuma satu aja ya. Iya, berpikirnya oh mau buka cabang Cabang. lain deh, itu kan modal usaha ya. Iya, Nah, berarti kan harus berapa lama nih targetnya mau buka cabang. iya, Nah, itu disesuaikan. Oh, misalkan nih 2 tahun, apa produk yang bisa mencapai atau mendukung selama 2 tahun ini supaya harganya atau nilai investasinya itu nggak terlalu naik turun gitu kan, Iya. yang bisa sesuai selama 2 tahun. iya. Nah, baru dipilih produknya. Mhm. Nah, dari situ. Jadi sebenarnya kalau ditanya apa yang berapa lama, ya tergantung. Semua itu tergantung dari tujuan untuk apa dulu. Iya, Nanti akan berbeda. Misalkan tadi mau buka cabang, terus tiba-tiba mau beli rumah lagi, properti gitu kan. Nah, investasinya apa? Nah, beli rumahnya kapan? 5 tahun lagi. Akan berbeda jenis investasinya. iya. Jadi nggak ada satu kata yang tepat untuk investasi apa yang paling cocok, investasi apa yang paling bagus. Nah, itu tergantung tujuannya. Iya, Karena yang 5 tahun ini bagus buat yang 5 tahun, tapi belum tentu bagus buat yang 2 tahun. iya, Ya kan? Bagus buat beli rumah, tapi belum tentu bagus buat modal usaha. iya, Karena jangka waktunya beda dan tujuannya pun beda. iya. Buat anak sekolah, buat SD, SMP, SMA bisa berbeda. Sampai ke perguruan tinggi gitu. Sampai kuliah bisa berbeda karena Iya. jangka waktunya beda. Iya, iya. Jangan sampai semua dijadiin di satu investasi buat kuliah, tapi nanti mau dipakai juga buat SD, SMP, akan berantakan nanti dapatnya. Iya, iya, Apalagi SD-nya tinggal 2 tahun lagi gitu kan. Iya. 2 tahun lagi atau 3 tahun lagi mau masuk SD. Tapi disimpannya di satu tempat yang itu juga buat kuliah juga dan resikonya terlalu tinggi. Misalkan di saham gitu ya. Iya, Atau di investasi lain yang tingkat resikonya tinggi gitu. Ketika mau SD 3 tahun, harganya turun karena memang lagi turun semua gitu. Iya. Memang kondisinya Kondisinya. nggak bisa dilawan gitu. Kan. iya. Turun ya nggak bisa apa-apa dong. Ya, yang salah apa? Pemilihan produknya, pemilihan instrumennya. Iya. Ya, jadi harus disesuaikan berapa lama lagi sih nih dibutuhin, gitu kan? 3 tahun ya. Boleh ke saham, tapi dicampur ke yang lain. Iya, iya. Gitu kan, campur yang instrumen-instrumen lain lah ya. Jangan di satu tempat gitu. Iya, Atau misalkan buat pensiun, beli tanah gitu kan. iya. Beli rumah buat anak-anak nanti gitu kan. Jadi nanti anak-anak gede udah nggak perlu mikirin beli rumah apa segala macem. Tapi itu juga dipakai buat uang sekolah gitu kan. Iya. Kan nggak cocok. Gitu kan. Tadinya buat jangka yang panjang 20 tahun, 10 tahun gitu kan. Tiba-tiba ada kebutuhan buat sekolah 5 tahun lagi, harga rumahnya kan belum tentu udah naik. Iya. Dan belum tentu juga cepat gitu Cepat kan. lakunya ya. Lakunya perlu waktu. Nah, Iya. kayak gitu-gitu yang harus dipikirkan juga. Iya. Oke, memang tanah, rumah, emas ya bisa naik. Cuman jangka waktunya juga harus diperhatikan juga. Iya. Dan apalagi emas nih. Ya, emas sekarang bisa naiknya tinggi banget gitu Iya. kan. Tapi dalam jangka waktu yang lama, dia harganya bisa stabil segitu aja gitu. Ya kan? Kayak kemarin sebelum pandemi itu harganya 400-500 ribu. Sekarang udah 900-an. Bisa 900 dalam Iya. waktu 1 tahun. Iya. Nggak sampai 1 tahun, beberapa Iya. bulan doang gitu kan. Iya. Tapi habis itu kan 2 tahun ini kan harganya ya segitu-segitu aja kan. Iya. 900 ya kan, sempat hampir 1 juta Juta, lagi, iya. 800 lagi. Ya ada range-nya yang harganya segitu aja. Iya. Gitu. Sama waktu sebelum pandemi juga harga 400-500 ribu itu bertahan bisa 5 tahunan. Iya. Ya kan? Bisa stabil aja segitu harganya Iya, karena nggak iya. ada apa-apa gitu kan. Nah, itu juga harus diperhatikan. Memang harganya naik, ada barangnya gitu kan. Nilainya selalu ada, mau dijual kemanapun selalu ada harganya. Tapi kalau tujuannya nggak tepat, itu yang tadinya berharga jadi tidak berharga. Nah, gitu Kang Ojin. Jadi kalau Kang Ojin dia kan juragan nasi goreng. goreng. Kalau dia mau buka cabang harus tadi ya diperhatikan juga nih cabangnya tujuannya buat apa nih nanti nih. Kapan? Gitu. Kapan dan Kapan buat mau bukanya? mau misalkan mau buat bangun rumah. Jadi fokusnya ke itu, jangan Iya. dicampur baur untuk wah buat rumah juga, buat sekolah juga. Iya. Gitu ya. Iya betul. Oh, seperti itu Kang Ojin. Mudah-mudahan bisa buka cabang nih Kang Ojin ya. Oke DP Mania, mohon maaf banget nih yang WhatsApp-nya nggak sempat terbacakan. Tapi nih Bang, sebelum closing, sebelum kita pamit,
ada tips nggak nih ya? Pastinya ada nih tips berinvestasi dan menabung agar bisa mewujudkan tujuan keuangan. Terus kesimpulan dari obrolan kita ini nih, lebih baik menabung atau berinvestasi? Nah, oke. Oke, Kita silakan. tips dulu ya. Iya, oke. Tips dulu ya. Kalau tips sebenarnya gini, kita mau menabung, mau berinvestasi, tentukan dulu tujuannya. Iya, Ya, selain yang paling dasar ya, iya, harus disiapin dulu dananya gitu kan. Dan dananya ini memang dana yang untuk benar-benar ditabung dan diinvestasikan, bukan buat operasional. Harus dipisahin tuh ya. Nah, yang lalu selanjutnya adalah ditentukan tujuannya untuk apa. Ya, karena kalau tidak ada tujuan itu kayak jalan tanpa kita nggak tahu mau kemana. arahnya. Arahnya nggak tahu, Iya. kita muter nggak Bolak-balik. sampai-sampai gitu Iya. kan. Jadi akhirnya nanti akan ada perkataan yang keluar, kok saya invest segini-segini aja ya, Iya, atau kalau nabung kayaknya gini-gini aja ya. Ya itu karena nggak punya tujuan, jadi nggak punya strategi. iya. Ya, tentukan tujuannya, tahu jangka waktunya, baru pilih produknya yang tepat apa. Nah, dipelajarin, pilihannya banyak. Ya, harus pakai logika juga Iya, dan kepala dingin. betul. Jangan sampai karena ada teman yang ngomong, wah untung nih kemarin segini, itu kemarin. Kena rayuan. Itu kemarin. Iya, iya, Yang iya. diceritakan selalu kemarin. Betul. Yang Aha. kita ke depan. Iya, betul. Jadi kita harus lihatnya ke depan. Gitu kan. Dengan dasar kemarin itu boleh lah, tapi jangan dijadikan patokan satu-satunya. Iya. Nah, pilih instrumennya, lalu yang terakhir adalah action. Nah, action Langsung. itu nggak bisa terjadi kalau yang tadi uangnya belum disiapin. Modal. Putar aja tuh ya. Iya, iya. Kalau udah mau action, uangnya udah ada, pasti akan terjadi actionnya. Tapi Iya. kalau udah semua dibikin tujuannya apa, terus instrumen udah ketemu, Iya. begitu mau action, balik lagi ke dasar uangnya nggak ada gitu ya, atau Nggak jadi-jadi. nggak jadi-jadi gitu. Ah. Makanya itu yang harus empat itu yang harus dijalankan gitu. Oke. Tentukan uangnya dulu, Iya. ada apa enggak yang tidak mengganggu operasional, lalu tentukan tujuannya, pilih instrumennya, lalu action. Oke, itu dia. Terus kesimpulannya untuk hari ini lebih baik obrolan mana kita. Oke, dari perbincangan kita mengenai investasi dan menabung. Kalau mau disimpulkan mana yang lebih baik, mana yang tidak ya, sebenarnya tidak bisa dibandingkan secara langsung ya. Iya. Karena nabung ya nabung, invest ya Langsung invest. invest, iya. Dan ini keduanya seperti saling melengkapi. Iya. Ya kayak pasangan yang saling melengkapi lah, nggak bisa salah satu yang lebih baik gitu. Iya, iya. Tergantung tujuannya. Bang. Iya, iya, iya. Jadi memang harus harus dipasangkan gitu. Kalau punya tabungan, ya punya investasi. Punya investasi jangan lupa punya tabungan. Iya. Kayak gitu. Oke, kayak gitu. Nah, Devemannya kalau belum puas, bisa ya konsultasi ya dengan Boleh. finansialku.com ya. Boleh. Ada tuh di ininya ke apa? Konsultasi Aplikasi. gratisnya ada aplikasinya di Bit ya. Ini B itu atau Bit bacanya nanti nih. Bit.ly. Bit.ly itu ada linknya atau link. bisa di download di App App Store, dan di Google Play ya. Finansialku.com. Finansialku. Finansialku aja. Finansialku aja langsung ya. Iya. Nah, bisa di situ Anda bisa konsultasi gratis, juga dapat yang lainnya juga DP Money untuk pencerahan. Wah. Oke. Aduh, terima kasih nih ya untuk Bang Mariadi Santana, CV QWP ya. Sama-sama Nah, ya. Financial Trainer, finansialku.com. Waduh, kapan kita ngobrol? Sebulan lagi ya. Sebulan sekali kita ketemu ya. Terima kasih juga ada Bang Rizky ya. Iya. Waduh, terima kasih. DP-nya juga terima kasih semuanya yang sudah bergabung. Sekali lagi mohon maaf ya yang WhatsApp-nya nggak sempat terbacakan. Bang Miradi, salam untuk teman-teman ya Bang ya yang Oke. ada di finansialku.com. Terima kasih. Tetap semangat ya. Semangat. Iya. DP-nya terima kasih ya untuk semuanya. Hendra pamit ya bersama Bang Mariadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.